Tewasnya Haringga Sirila menambah catatan kelam sepak bola di Indonesia, khususnya bagi perseteruan Persija dan Persib. Telah menangkap 10 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan yang menewaskan supporter Jackmania berusia 23 tahun itu. Haringga memang bagian dari Jackmania. Pria yang berprofesi sebagai mekanik di salah satu bengkel di ibu kota ini adalah anggota Jackmania Cengkareng. Sehari sebelum kejadian, Sabtu sore itu, tanggal 22 September 2018, Haringga mengaku kepada kakaknya, Marisa Sirawati, mau pergi ke Bandung. Marisa tidak punya kekhawatiran sedikitpun kepada adik bungsunya itu. Ia hanya berpikir adiknya semata wayangnya itu akan bolos kerja. Sehari-hari, Haringga bekerja di bengkel mobil suami Marisa di Jakarta Barat sebagai mekanik. Saat berbincang dengan adiknya itu, Marisa menanyakan apa tujuan Haringga ke Bandung. Pria berusia 23 tahun itu lantas mengaku hanya ingin pergi ke tempat temannya. "Senin kerja enggak?" tanya Marisa kala itu. Dia bilang, "Kan pulangnya malamnya," kata dia gitu. Dan benar, malamnya memang pulang, namun pulang dengan keadaan meninggal, kata Marisa sambil menangis. Pertemuan sore itu rupanya menjadi tatap muka terakhir antara keduanya. Sebelum pergi ke Bandung, kata Marisa, Haringga memang tak melapor kepada kedua orang tuanya. Haringga hanya mengaku pergi ke rumah temannya. Bila rumah temannya ternyata di Bandung dan setelahnya ia pergi ke stasiun, tak satu pun keluarganya yang tahu. Dia cuman bilang ke mama ada kerjaan sama teman. Kata mama, tumben ini anak Salim, terus bilang, "Doain Ari ya ma," kata Marisa, mengisahkan saat-saat sebelum Haringga berangkat pergi ke Bandung. Tanpa diselimuti rasa takut, demi menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Kemudian berangkatlah dia meluncur ke Kota Kembang dengan menggunakan kereta api. Meski sudah dilarang oleh seluruh elemen Persija, Haringga nekat berangkat dari stasiun Gambir. Pada hari Minggu 23 September 2018 pukul 7.00 WIB. Sebelum berangkat, ia mengunggah Instastory dengan menggunakan akun pribadinya Kevin162. Ia memperlihatkan tiket kereta api Argo Parahyangan dan stiker Jakarta Trans. Dengan keterangan foto, "Jangan biarkan macan berjuang sendirian. Jakarta Trans Persija D." Selanjutnya, ia kembali mengunggah Instastory bertuliskan "Voy donde quiero," atau dalam bahasa Indonesia, "Saya pergi kemana saya inginkan," dengan latar belakang gerbong kereta api. Singkat cerita, Haringga tiba di stasiun Bandung dan kembali mengunggah Instastory dengan tulisan, "Lemesin aja Cang, Jakartans Persija D." Dalam foto tersebut terlihat beberapa orang bobotoh supporter Persib Bandung yang juga bersiap menuju GBLA. Ia turun di stasiun Bandung dan bisa lolos dari penjagaan pihak keamanan yang melakukan penjagaan terhadap The Jackmania yang nekat ke Bandung. Padahal, beberapa The Jackmania yang juga nekat berangkat ke Bandung berhasil diamankan dan dikembalikan ke Jakarta sebelum mereka keluar dari beberapa stasiun di Bandung. Setibanya di stadion GBLA, kelincahan Haringga dalam menyamar melenggangkan niatnya dan sampai di ring 1 Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Haringga tampak melenggang di antara kerumunan bobotoh 3 jam sebelum pertandingan dimulai.
Pukul 13.00 WIB di area pintu biru Stadion GBLA, penyamaran Haringga terbongkar. Ia dikabarkan berani mengeluarkan identitas The Jackmania-nya dengan memfoto stiker Jakartans yang ia bawa untuk bukti keberadaan dirinya. Beberapa bobotoh yang melihat aksi tersebut secara spontan langsung mengejar Haringga dan berteriak kalau orang yang mereka kejar tersebut merupakan anggota The Jackmania. Mengetahui dirinya teriaki dan dikejar, kemudian dia lari hingga akhirnya dia tertangkap di dekat penjual bakso di sekitar stadion tersebut. Haringga yang jelas-jelas kalah jumlah langsung dikeroyok puluhan bobotoh di dekat gerobak pedagang bakso di GBLA. Si penjual bakso itu pun langsung berusaha menghentikan massa yang menyeret Haringga Sirla ke dekat gerobak rodanya. Namun, banyaknya orang yang mengeroyok membuat penjual bakso pun tak bisa banyak berbuat apa-apa. Kemudian, Budiman memukul korban dengan tongkat di sebelah gerobak roda bakso. Saat itu, Haringga Sirla dalam posisi duduk di trotoar dan Budiman berdiri di belakangnya. Kemudian memukul 3 kali ke kepala dan tubuh Haringga. Setelah itu, giliran SHM memukul korban 2 kali memakai tangan kiri dan kanan kepala korban. Pada bagian kepala korban, SHM memukulnya dengan piring. Pengeroyokan berlanjut oleh Dadang Supriyatna. Ia menendang kepala korban yang sudah terbaring di bawah trotoar. Saat dia berusaha bangun, saya tendang kepalanya karena kepalanya dekat dengan kaki saya, ujarnya. Goni yang berada di sisi lain saat Dadang menendang kepala korban, menginjak-injak punggung korban yang baru saja tersungkur setelah dihajar Dadang. Aditya yang sempat berusaha melerai pengeroyokan akhirnya ikut menendang tubuh korban setelah melihat kartu tanda anggota The Jackmania di saku korban. Dia lantas membakar kartu tanda anggota The Jackmania milik Haringga Sirla menggunakan korek api. Saya menendang punggungnya 2 kali. Saat itu dia sudah berdarah, ujarnya. DFA yang masih belia menginjak-injak perut korban dengan kaki kanannya sebanyak 2 kali. Di saat bersamaan, Cepi juga menendang punggung korban 2 kali. Lebih ironis lagi, di antara pengeroyok itu juga terdapat anak kecil yang ikut menghajar dan menyeret Haringga. Entah bobotoh itu dalam keadaan sadar atau tidak, yang pasti mereka mengkeroyok sembari tertawa layaknya merayakan kemenangan. Tak hanya sampai di situ, adegan yang paling sadis dan brutal ketika Haringga sudah berdarah-darah tak berdaya. Dalam posisi duduk di trotoar, seorang pria membawa pipa besi, celana panjang coklat, jaket biru putih. Pria itu datang mendekati Haringga yang bajunya sudah dilucuti. Begitu juga celananya yang sudah dipeloroti, hingga kelihatan pantatnya nyaris telanjang. Pipa dipukulkan ke kepala Haringga berkali-kali, kiri dan kanan, kiri dan kanan. Akibatnya, Haringga jatuh tertelungkup lagi. Pada saat Haringga tertelungkup, dengan pantat kelihatan, pipa besi itu ditusukkan ke bagian dubur Haringga, menancap. Haringga pun langsung kelonjotan. Dalam kondisi sekarat, tubuh Haringga lalu diseret ke arah yang lebih terbuka. Lalu dihajar lagi sampai dia tak bergerak lagi. Dan kemudian mereka pun bubar berlarian. Haringga pun dengan pantat tertancap besi pipa masih tetap tersungkur di situ. Dan tak lama kemudian, polisi pun langsung datang dan mengamankan keadaan.
Setelah menjalani olah TKP pun, polisi menangkap beberapa tersangka di antaranya. Mereka adalah Budiman, 41 tahun, Goni Abdurrahman, 20 tahun, Cepi Gunawan, 20 tahun, Aditya Anggara, 19 tahun, Dadang Supriyatna, 19 tahun, Joko Susilo, 39 tahun, serta 2 tersangka di bawah umur, SHM 17 dan DFH 16 tahun. Atas perbuatan mereka pun dijerat hukuman seumur hidup. Sementara pelaku di bawah umur dikenai 8 tahun penjara. Bagaimana menurut kalian tentang kasus seperti ini? Rivalitas hanyalah sebatas pertandingan. Setelah itu, semua adalah saudara. Fanatik berlebihan tentang hal apapun sangat tidak baik. Semoga kisah nahas ini bisa kita jadikan pelajaran agar hal-hal buruk tidak terjadi kepada kita dan orang-orang terdekat kita. Jika ada kurang lengkapnya cerita, perbedaan nama, tempat, atau lainnya, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Berikan pendapat kalian. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.